Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo ibu-ibu merapat nggih ke sini biar fokus, agak maju Ibu. Monggo Mbah. Monggo Bapak agak maju. Jadi biar kelihatan semuanya gitu. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam majlis yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalankan semua yang menjadi perintahnya, dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah masuk di 10 akhir Ramadan, nggih? Nggih Bu? Nggih. Tentunya di masa-masa akhir Ramadan ini kita banyak melihat fenomena di luar, nggih Bu, bahwasanya terjadi pergeseran. Kegiatan umat yang biasanya berada di masjid, lho saiki masjidnya wis banyak sing kosong lho Bu. Ya saiki yang datang sedikit. Bergeser dari masjid ke pasar, bergeser dari masjid ke mall, sing akeh iki nok Bravo iki. Lah sore ini banyak sing jalan-jalan tidak mengikuti majelis ilmu. Wes, padahal di hari-hari akhir ini kita harus diperbanyak dengan berbagai amalan-amalan yang bisa membawa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tiket kita untuk menuju surganya Allah. Ramadan adalah madrasah. Madrasah di mana kalau kita berada di madrasah tersebut kita bisa mengambil pelajaran yang sangat mulia dari madrasah tersebut. Dan Ramadan merupakan bulan tarbiyah dan bulan riyadhah
bulan pendidikan, juga bulan pelatihan untuk kita agar bisa menjadi insan yang lebih baik dari yang kemarin apabila kita melakukan proses Ramadan ini secara baik dan benar. Insya Allah kita akan keluar dari Ramadan menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi insan yang fitri. Amin Allahumma amin. Kok tambah jauh ya Bu ya? Pada sore hari ini saya akan menyampaikan ya kajian tentang keagungan Ramadan. Mungkin Ibu panjenengan masih ingat saya yang kemarin itu ya Bu? Oh masih, alhamdulillah. Siapa namanya Bu? Nanti kalau di jalan ketemu kan bisa say hello sama Bu Haris. Bu Haris nggih? Nggih. Jadi mungkin dari pemateri-pemateri yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan Ramadan, nggih. Karena ini masih saatnya Ramadan, kita akan menyampaikan masih tentang seputar Ramadan. Sekarang yang akan Bu Haris sampaikan adalah 3 keagungan di bulan Ramadan. Okay. Bahwasanya yang pertama 3 keagungan tersebut ya akan dikupas satu persatu, yaitu tentang bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Jadi dengan adanya kitab suci Ramadan ini tidak hanya kita baca, tapi kita kaji bagaimana kandungan Al-Qur'annya, artinya, kenapa ayat ini diturunkan, itu ada asbabun nuzulnya. Ibu, panjenengan tidak usah berkecil hati. Ayo kita sama-sama belajar Al-Quran. Wong kata mawon lho Bu, seranjanjani yang ngaji Bu. Jenengan mungkin kalau di kota ini nggak mungkin menemukan suara kata. Coba kalau panjenengan habis hujan lebat malam-malam pasti ada suara katanya. Ternyata suara kata itu yang mengaji Bu. So, do, to, tubuh. Nah, kan kayak gitu. Ada lagi yang nyaut, yang tadi yang sebelah selatan, so, do, to, tu. Nanti yang utara jawab juga, kul, ing, kuntum. Nah, gitu Bu. Ya, itu kata juga ngaji, apalagi manusia. Ayo kita di bulan Ramadan ini memperbanyak Al-Quran. Kemarin Bu Haris menanyakan, sudah khatam berapa juz sekarang? Kalau kemarin nggak ada yang jawab. Coba sekarang, kira-kira sampai khatam berapa kali? Hah? Belum ada yang melampaui. Tiba Bu Haris nggawa duit iki tak kekno kok. Berarti belum ada yang mencapai 20 kali. Nggak ada. 10 belum ada ya Bu. Wes kalau gitu 5. Turun sudah 5. Kalau memang ada 5, maju ke sini Bu Haris kasih hadiah. Bener ini. Benar Bu Haris akan kasih hadiah karena ingin memotivasi panjenengan untuk banyak membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran karena fadilahnya sangat bagus sekali. Nawwiru buyutakum liqiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, kalau rumah kita selalu dibacakan Al-Quran,
insya Allah penghuninya merasa adem. Masih yo bapak, ibu, panjenengan kalau dikasih bapak uang belanja hanya 20.000, terasa adem ndak masalah. Sing penting adem ayem. Bapak nggih ngoten, karena yang memasak adalah seorang istri yang selalu membaca Al-Quran, makannya itu lahap, Bu. Padahal yang dimasak hanya sayur asem, pindang sama sambal torek. Karena yang memasak adalah ahli Al-Quran dan dimasak dengan penuh bumbu-bumbu cinta, ditambah dengan sholawat-sholawat, bapak lo dahar rasanya alhamdulillah dek, nikmat sekali koyok mangan sate gule, padahal cuma sayur asem dan pindang. Itu kan apa? Barokah dari membaca Al-Quran. Orang yang berada di dalamnya akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang, saling mencintai. Nyuwun sewu Bapak Ibu, tahun 2021, tahun 2022, Kota Bojonegoro tingkat perceraiannya sangat tinggi. Kenapa hal ini disebutkan? Karena kenapa kok hal ini bisa terjadi di Kota Bojonegoro ini? Jadi naiknya 80%, dan yang menggugat itu adalah istri. Si istri, Ibu, yang menggugat. Na'udzubillah min dzalik. Ya kenapa? Karena di dalam jiwa dan hatinya hanya emosi nafsu yang ada, sehingga apapun yang kelihatan hanya gejolak-gejolak, amarah-amarah yang ada. Kalaupun ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh suami dan istri akan menjadi masalah. Tapi kalau selalu kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi ayem, tentrem, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu. Sekarang apa sih isi dari Al-Quran tersebut? Isinya banyak, Bu. Selain kisah-kisah para nabi, ya, juga ada yang pertama adalah akidah, keyakinan. Ini yang sangat tidak kita sadari, yaitu syirik. Ya, keyakinan kita bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terjangkit syirik khafi. Syirik itu ada dua, yaitu syirik jali sama syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang nyata, bahwasanya dia menyekutukan Allah, bahwa ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau syirik khafi itu syirik yang samar-samar. Contoh, aku loh cek nganggo kerudung iki, aku loh merasa lebih cantik. Tidak hanya pemuda-pemuda muda yang menaksir saya, tetapi kakek-kakek pun ikut menaksir dengan saya. Itu sudah termasuk syirik khafi. Panjenengan punya burung di rumah, aku loh cek ngingu burung perkutut kuwi, daganganku laris manis, lo wancar no pasar akeh sing tuku. Itu juga merupakan syirik khafi. Syirik khafi selanjutnya contohnya adalah HP. Ayo, siapa yang setiap harinya lebih banyak membaca Al-Quran atau membuka HP? HP, yang dari sana jawab HP. Lebih banyak membuka HP, dan setiap bangun tidur apa yang diambil? HP. Itu juga merupakan syirik khafi, syirik yang samar, Ibu. Makanya Nabi Muhammad selama 13 tahun berada di Mekah hanya membebaskan masyarakat Mekah dari kemusyrikan. Oleh karena itu, Ibu, yang pertama kali
dilantunkan ketika panjenengan mempunyai putra dan putri lahir, apa yang dikumandangkan agar keyakinan tetap dalam Islam adalah Al-Qur'an. Ya, adalah apa? Lafaz adzan. Adzan yang dilantunkan. Karena apa? Bayi yang pertama kali lahir dia belum mendengar keong racun. Jaran goyang belum ada. Ya. Belum mendengar. Dia hanya mendengar yang di sekitarnya. Ayo kita berikan keyakinan kepada anak yang baru lahir dengan membaca adzan agar tetap dalam naungan Islam. Ada yang di sini yang bapak-bapak yang tidak bisa adzan? Ada? Nah, ternyata Bu, Pak, ada juga bapak-bapak yang tidak bisa adzan. Ini sangat apa Pak? Sangat miris sekali. Ibunya juga meskipun perempuan harus juga bisa adzan. Okay. Untuk anak-anak yang kecil-kecil ini harus bisa adzan. Ya, karena apa? Karena nanti kalau mempunyai putra atau putri yang mengadzani nggih bapake. Kalau meninggal yang mengadzani di dalam kubur adalah panjenengan. Mosok nyuruh orang. Ya enggak mungkin kalau punya anak. Ini terjadi, Bu. Berapa bulan yang lalu tetangganya Bu Haris. Jadi ayo kita bersama-sama untuk menanamkan keyakinan akidah kepada anak-anak dengan apa? Dengan pertama kali membacakan, melafalkan adzan di telinga mereka. Ya, seperti HP agar apa? Tidak selalu dibuka dulu. Membaca Al-Qur'an nggih Bu, Pak, nggih. Karena membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah amalan lain di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus isi apa lagi yang ada di dalam Al-Qur'an itu? Isinya juga ada syariah. Kalau sudah berkata syariah itu koyoke medeni wong, kudu bener. Apa sholat harus bener sesuai dengan syariat? Tidak. Ya maksudnya begini Ibu, syariah itu punya ciri-ciri atau punya watak. Yang pertama al-musyawah bainan nas fi takalifil ahkam. Bahwasanya hukum itu, hukum manusia di depan Allah itu adalah sama. Contoh ya Bu, panjenengan masuk masjid gak peduli Pak RT, gak peduli Pak RW, gak peduli Pak Lurah, gak peduli Pak Camat, Bupati, semua sandalnya harus dilepas. Dilepas di mana Bu? Di luar. Kok moro-moro Pak Bupati datang ke sini sandalnya dimasukkan? Tidak boleh. Semuanya dilepas di luar. Apalagi Bu Haris, ya dilepas juga. Tidak ada pengecualian. Bagi orang yang datang ke masjid, siapapun yang datang duluan, ya di saf depan. Yang datang belakangan, ya di belakang. Begitupun dengan amalan-amalan. Panjenengan tahu Bu ya, Pak, putranya Kanjeng Nabi yang bernama Siti Fatimah. Itu sama kedudukannya, hukumnya, mentang-mentang anaknya Nabi, moro-moro ono dispensasi boten wonten. Kanjeng Nabi itu pernah berkata, jikalau Fatimah mencuri, jikalau Fatimah mencuri, saya yang akan pertama kali memotong kukunya. Berarti kedudukan hukum di manusia itu adalah sama di mata Allah. Mata Bu, Pak. Jadi di sini tidak ada pengecualian. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ya Bu Haris, ya panjenengan kok moro-moro kesini datang sing cilik-cilik rono, sing gak duwe mburi, sing sugih nang ngarep, tidak ada. Semuanya sama.
Kalau panjenengan melakukan hal kebaikan akan mendapatkan pahala, jikalau melakukan kejelekan juga akan diganjar dengan ancaman. Atau apa tadi? Kalau tidak pahala apa, Bu? Ya lah itu. Kalau melakukan kebaikan akan masuk surga, kalau melakukan kejahatan akan masuk neraka. Ngoten nggih. Selanjutnya keagungan yang kedua, ya. Keagungan yang kedua adalah Allah menetapkan di bulan Ramadan ini, ya, kewajiban yang diwajibkan kepada manusia, yaitu puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini ditetapkan oleh Allah di bulan Ramadan, ya. Jadi merupakan keagungan yang diberikan oleh Allah karena tidak diberikan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Jajal, Bu Haris ingin tahu apa yang panjenengan dapatkan selama sudah 29 hari panjenengan berpuasa. Apa yang panjenengan dapatkan? Pelajaran apa yang kita dapatkan? Dengan berpuasa Ramadan kita dituntut untuk bersabar. Dilatih untuk apa, Bu? Bersabar, ikhlas dan jujur. Ngoten nggih, Bu? Ibu, Bapak, kalau kita tidak sabar, ya, di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, siang ono daharan jenengan makan. Ya, Bu. Kalau kita tidak sabar, ya dimakan. Terus sekarang ini zaman sudah berubah. Semuanya kadang-kadang begini, Bu. Atasan memprovokasi bawahan, mengeksploitasi bawahan. Kadang-kadang ya bawahan nyungkil teko bawah. Kadang-kadang pembantu yang berada di dalam rumah kita untuk membantu kita kadang-kadang nyaingi, dan juga kadang-kadang suaminya diambil. Nah, ayo kita harus bersabar menahan emosi, ya, Bu, menahan emosi untuk tidak berbuat kejahatan, untuk berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Jikalau kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah, apa, Bu? Di bulan-bulan selain Ramadan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tentram, nyaman dan damai. Nah, jadi sabar, ikhlas, jujur. Jujur ini banyak ibu-ibu ini sing gak jujur koyoke. Pak, duit belanja wis entek padahal sik akeh no dompete. Dibilangi wis entek padahal arep ditukokno skincare, arep ditukokno klambi. Tapi alangkah baiknya ibu kalau panjenengan jujur sama bapak. Pak, aku lo klambiku wis amoh. Aku kepingin tuku kelambi anyar. Insya Allah karo bapak di tukokno. Tapi kalau jenengan, Pak, duit lontek padahal seakeh, itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan pertengkaran kalau bapaknya tidak menerima. Loh, wingi wis dikai 1 juta rong dino kok wis entek, tuh kono opo ae, Dik? Ngoten. Wis sampean ora ngerti. Bawang wis saiki wis piro regane? Cak Lombok lho wis piro? Entek, Pak. Ayo, lek sampean ora percaya, melo aku nang pasar. Padahal masih ada uangnya di dompet, tapi ingin dibelikan skincare. Sekarang ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu yang menghabiskan uangnya untuk membeli skincare, membeli bedak, membeli paketan. Ya, Bu. Nah, tapi seandainya kita jujur sama suami,
pahit, manis, kalau kita jujur, insya Allah akan membawa kebahagiaan. Wes, gak usah ado-ado contohnya. Barusan jenengan wudhu di kamar mandi, kumur-kumur jenengan nelan banyu apa ora? Jujur, itu sudah pelajaran jujur. Gak ada orang yang tahu kalau kita tidak jujur, tetapi diri kita sendiri yang tahu bahwa saya jujur apa tidak tergantung diri kita sendiri. Ya Bu. Selanjutnya karena ini kayaknya sudah malam ya. Kok weteng nggih Mas nggih. Kurang satu karena 3 tadi keagungan bulan Ramadan, yang satu di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan kalau kita kalkulasikan. Oh, sekarang ibu-ibunya ini paling sepuh umur berapa? Hah? 70. Paling sepuh umur 70. Bapak-bapak umur berapa ini paling sepuh? Kayaknya ada bapak-bapak yang sepuh ya Bu, 90 kayaknya itu ya. Lah, kalau 83 tahun dalam satu malam itu pahalanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Apa jenengan boten kemecer, boten kepingin mendapatkan itu? Kepingin, karena kadang-kadang umur kita tidak sampai segitu. Umur Indonesia rata-rata itu berapa? 7. Nggih. Kalau sudah selesai kasih tahu Pak. Mas dikasih kode ya. Sudah? Belum, kurang 5 menit. Ya. Bapak, Ibu, ya. Tadi Lailatul Qadar itu berapa? Khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ngoten nggih. Kalau 1000 bulan kalau kita kalkulasikan adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya ayo kita dimulai dari awal Ramadan agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita memperbanyak ibadah karena nggak tahu, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir Ramadan. Itu dihitung dari tanggal ganjilnya 21, 23 seperti itu sampai 29. Ngoten nggih Bu. Jadi Nabi Muhammad dulu sewaktu beliau masih hidup ya, beliau di akhir Ramadan itu banyak beriktikaf di masjid nggih Bu. Banyak menghabiskan waktunya di masjid. Ya, semoga kalau panjenengan ini ingin menghabiskan waktunya untuk iktikaf di masjid sangat bagus. Ayo sholat apa saja setelah sholat mengaji, apalagi di siang hari itu setelah subuh kita melaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha itu sangat bagus Bu untuk kelancaran usaha kita, untuk rezeki kita. Ayo memperbanyak sholat duha. Biasanya panjenengan sholat duhanya berapa rakaat? Hah? 2 rakaat. Kurang Bu, ya. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ayo, sekarang mulai ditambahi 12 rakaat. Suwe Bu Haris. Nggih.
Tapi bagaimana kita ingin meminta sesuatu kepada Allah tapi kita tidak berusaha? Ayo berusaha merengek sama Allah dengan memperbanyak sholat duha, ya. 12 rakaat. Akeh ya, malam sudah taraweh 20 rakaat ditambah dengan duha 6 rakaat dan ditambah dengan membaca surah Waqiah. Nah, jadi kalau bisa membaca surat Waqiah 3 kali selepas dari sholat duha, insya Allah Bu, rezeki mengalir deras. Ya, karena kan ingin kita meminta kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada kita, rezeki yang barokah. Untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kita tidak mempunyai rezeki, bagaimana kita mau beribadah bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman? Karena apa? Kita kan harus berpikir bagaimana nanti yang di rumah makan opo kan ngoten. Tapi kalau kita meminta kepada Allah dengan sholat duha diperbanyak sampai 12 rakaat, ditambah dengan memperbanyak istighfar, terus ditambah dengan memperbanyak sholawat. Sholawat yang bagus adalah sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah selesai ya, sudah malam ini, sudah ditata. Ibu-ibu, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, 1444 Hijriah nantinya. Dan Bu Haris juga mohon maaf apabila selama 2 kali pertemuan ini terdapat kata-kata dari Bu Haris yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.